Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-54 dari 80 topik. Tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bagian ketiga. Berikut ini berbagai peraturan tentang pencabutan hak atas tanah dan pembebasan tanah. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tanggal 26 September tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Peraturan ini merupakan pengganti dari Ontegening Sordonati STBL 1920 Nomor 574 dan merupakan pelaksanaan daripada Pasal 18 UPA sekaligus sebagai induk dari segala peraturan yang mengatur pencabutan hak atas tanah yang berlaku di Indonesia dewasa ini. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tanggal 17 November tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 8 Ayat 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia tanggal 17 November tahun 1973 tentang pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Instruksi ini ditujukan kepada para menteri dan kepala daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Dalam instruksi ini, dicantumkan pedoman tentang pengertian kepentingan umum, sehingga ia juga sering dipakai sebagai acuan dalam berbagai kegiatan pengambilan tanah walaupun tidak termasuk pencabutan hak sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. 4. Surat Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 30 Desember tahun 1961 Nomor 32.391/61 tentang peraturan mengenai panitia tetap penaksiran setempat adalah tindak lanjut dari ketentuan yang dimaksud dalam Bijblad 11.372 yang sekarang sudah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. 5. Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. XII-K 1962 tanggal 16 Januari tahun 1962 tentang Panitia Penaksiran Ganti Kerugian untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya merupakan pelaksanaan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang masalah panitia penaksiran. 6. Surat Edaran Menteri Agraria tanggal 27 Januari tahun 1959 Nomor K 34/1/14 tentang pembelian tanah untuk keperluan dinas. Ketentuan ini adalah tindak lanjut dari Bijblad 11.372 Jo 12.746 tentang Panitia Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum. 7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria tanggal 28 Mei tahun 1969 Nomor BA 5/282, 5 tentang acara membebaskan, melepaskan hak atas tanah yang akan diminta dengan hal lain adalah penjelasan dan penegasan Direktorat Jenderal Agraria tentang pengertian pembebasan tanah dan pelepasan hak. 8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria tanggal 28 Mei tahun 1969 Nomor BA 5/282, 5 tentang Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah adalah penjelasan dan penegasan dari Direktorat Jenderal Agraria tentang Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah. 9. Undang-Undang Nomor 23 Prop tahun 1959 tanggal 16 Desember tahun 1959 tentang pengambilan tanah untuk keperluan penguasa perang berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya adalah peraturan khusus mengenai pengambilan tanah sehubungan dengan keadaan bahaya. Peraturan ini merupakan suatu peraturan yang bersifat khusus, tetapi kedudukannya memang masih dipersoalkan mengingat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 juga diatur tentang pencabutan hak atas tanah dalam keadaan darurat. 10. Surat Edaran Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi tanggal 4 Februari tahun 1961 Nomor 025, PPRT, 1961 tentang pengambilan tanah untuk mendirikan asrama, perluasan halaman perumahan militer, jalan, dan sebagainya. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tanggal 13 Desember tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah. Peraturan ini adalah peraturan pokok yang mengatur sekaligus juga menjadi induk dari segala peraturan yang mengatur pembebasan tanah yang berlaku di Indonesia sekarang. 12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria tanggal 3 Februari tahun 1975 Nomor 12/108, 12/75 tentang pelaksanaan pembebasan tanah. Ketentuan ini sebagai penjelasan dan beberapa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1961.
13. Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria tanggal 29 Februari tahun 1976 nomor BTU 2/568, 2-76 tentang PMDN nomor 15 nomor 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tanggal 5 April tahun 1976 tentang penggunaan acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah bagi pembebasan tanah untuk kepentingan swasta. Melalui ketentuan ini, telah diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 yang seyogianya hanya diberlakukan untuk kepentingan pemerintah juga diberlakukan bagi pembebasan tanah untuk kepentingan swasta. 15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Oktober tahun 1976 nomor SJ 16, 10/41 tentang PMDN nomor 15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah dan PMDN nomor 2/1976 tentang penggunaan acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta. 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Januari tahun 1970 nomor 2 tahun 1970 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di bagian Kecamatan Taman Sari, Jakarta. Keputusan Presiden ini merupakan satu-satunya keputusan Presiden yang pernah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 1961. 17. Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria tanggal 19 Desember tahun 1969 nomor BA, 12/91, 69 tentang pemberian hak atas tanah yang haknya semula telah dibebaskan oleh pemohon. 18. Instruksi Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata tanggal 8 Juni tahun 1978 nomor INS 10, V, 1978 tentang penertiban terhadap prosedur, tata cara dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Hankam, ABRI. 19. Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria tanggal 26 Juli tahun 1978 nomor BTU 7/720, 7-8 tentang pelaksanaan instruksi Menhankam nomor INS 10, V1/1978. 20. Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria tanggal 31 Januari tahun 1978 nomor BTU 1/581, 1/78 tentang biaya administrasi dan biaya operasional Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan Permendagri nomor 15 tahun 1975. 21. Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria tanggal 9 Oktober tahun 1978 nomor BTU 10/178, 10-78 tentang pembelian tanah untuk kepentingan pemerintah. 22. Surat Edaran bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Mei tahun 1980 nomor 11. 35, DJAVII. Tanggal 5 Mei tahun 80 dan BTU 5/169, 5980 tentang peningkatan aktivitas Panitia Pembebasan Tanah untuk keperluan pemerintah. 23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September tahun 1981 nomor 181, 1/7944, AGR tentang larangan penggunaan personel ABRI untuk pelaksanaan pembebasan tanah atau pengosongan tanah milik rakyat. 24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Desember tahun 1982 nomor 593, 82/5030, AGR tentang pengolahan atau penyiapan pemberian izin prinsip dalam rangka pencadangan dan pembebasan tanah untuk keperluan proyek-proyek pembangunan. 25. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 13 Juni 1984 nomor S347, PJ 241/1984 tentang PPh atas biaya ganti rugi pembebasan tanah dan cara pemotongan PPh pasal 22. 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tanggal 1 Agustus tahun 1985 tentang tata cara pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan di wilayah kecamatan. Peraturan ini adalah peraturan yang pertama yang diadakan untuk mengadakan peninjauan dan pembaruan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. 27. Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria tanggal 2 Agustus tahun 1985 nomor 590/4236, AGR tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang tata cara pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan di wilayah kecamatan. 28.
Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran tanggal 3 Agustus tahun 1985 nomor 51, A, 1985 tentang pengadaan tanah sampai dengan 5H untuk proyek pembangunan. 29. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 November tahun 1984 nomor 77 tahun 1984 dan 431, Keputs. 1984 tentang tata cara pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran dalam rangka pembebasan tanah proyek Departemen Pekerjaan Umum. 30. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 467, Keputs. 1984 tentang tata cara pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan di wilayah kecamatan dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. 31. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Desember tahun 1990 nomor 580, 5741 DIL tentang biaya administrasi dan biaya operasional Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975. Ketentuan ini merupakan satu peraturan baru yang dikeluarkan mengenai pembebasan tanah setelah terbentuknya Badan Pertanahan Nasional tahun 1988. 32. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Desember tahun 1990 nomor 580, 5568D111 tentang pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan swasta. Peraturan-peraturan ini perlu diteliti dan dikaji secara lebih saksama lagi, baik yang menyangkut tingkat sinkronisasinya secara vertikal dan horizontal maupun tingkat efektivitas fungsi dan peranannya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan sebagainya. Demikianlah materi topik ke-54, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 55.